Hai, selamat malam semuanya. Saya merupakan salah satu mahasiswi perguruan tinggi ilmu ekonomi pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya ingin memaparkan hasil ringkasan saya mengenai online shop. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Elvina dengan NIM 196121192 dari kelas manajemen malam 1 dengan MK Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Yusrizal Eskom Mkom. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja saya akan masuk pada pembahasan mengenai online shop. Pengertian dari online shop yaitu merupakan suatu tindakan jual atau membeli produk dan layanan melalui internet. Di Indonesia sendiri, budaya online shop ini sudah mulai berkembang sekitar tahun 2000-an. Manfaat dari online shop. Yang pertama, kegiatan berbelanja menjadi lebih mudah dan praktis, di mana mereka tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk membeli barang yang diinginkan. Mereka hanya tinggal menggerakkan jari di smartphone atau perangkat lain untuk melihat berbagai macam produk yang ditawarkan. Yang kedua, membutuhkan modal yang relatif kecil. Nah, dari sini penjual tinggal memasarkan produk atau layanan melalui platform yang sudah disediakan. Ketika ada pembeli yang menginginkan produk tersebut, maka akan terjadi kesepakatan transaksi di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, dapat menjalankan pekerjaan lain. Jadi, selain kita membutuhkan gadget untuk berhubungan dengan jaringan internet, kegiatan online shop ini juga dapat kita jalankan dengan pekerjaan lain dalam waktu yang bersamaan ya. Kemudian yang keempat itu kemudahan dalam melakukan transaksi. Ketika pembeli sudah menemukan barang yang dibutuhkan, maka akan terjadi proses transaksi. Dalam proses transaksi, biasanya pembeli akan melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan bersama penjual. Yang terakhir itu yang kelima, keamanan dalam melakukan transaksi. Jadi, bisnis online shop ini akan berjalan dengan lancar ketika adanya kepercayaan. Ketika pembeli sudah melakukan transfer sejumlah uang, maka dari pihak penjual harus segera melakukan verifikasi ataupun pengecekan barang secara real time ya, agar pembeli tidak merasa diragukan atas layanan yang sudah penjual berikan. Kelebihan dari online shop. Yang pertama, kenyamanan. Online shop itu membuat kita semakin nyaman ya. Misalnya, kita tidak perlu berpakaian rapi untuk pergi ke toko melihat secara langsung gitu ya istilahnya. Kemudian yang kedua, membandingkan harga yang terbaik. Harga barang yang ditawarkan pada online shop itu tergolong cukup murah dibandingkan harga yang diperoleh dari toko secara fisik. Yang ketiga, banyak varian. Jadi di online ini kita dapat men-setting varian sesuai keinginan kita. Contohnya berdasarkan merek, harga, terbaru, terlaris, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita tidak perlu keliling dalam satu toko untuk mencari atau mencari barang yang kita butuhkan. Dengan online shop ini kita dapat menemukan barang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, kekurangan dari online shop. Yang pertama, produk tidak sesuai. Nah, biasanya itu foto yang ditampilkan pada online itu begitu terlihat sangat bagus. Namun pada saat datang bisa jadi berbeda dengan foto sebelumnya. Yang kedua, keterlambatan dalam pengiriman. Masalah waktu seringkali terjadi karena itu juga menjadi salah satu kekurangan dalam aktivitas online shop ini.
Yang ketiga, resiko penipuan. Dengan merek bisnis online ini, resiko penipuan juga akan semakin besar. Dan yang terakhir itu pelayanan pelanggan. Kebanyakan platform memanfaatkan fitur chat untuk menjawab semua pertanyaan atas keluhan yang diberikan oleh konsumen. Oke, jadi kita sekarang masuk ke kasus. Kasus yang pertama ialah kasus Grab Toko. Jadi kasus Grab Toko ini terdengar pada Januari 2021, di mana para pembeli melapor telah tertipu oleh Grab Toko. Grab Toko ini sebelumnya diagresifkan menjual ponsel pintar seperti Android atau iOS yang baru dengan harga yang dapat bersaing ya, seperti iPhone 11 yang dijual dengan harga 5 juta, mulai dari 5 juta saja. Adapun aduan yang muncul karena pelanggan tak kunjung menerima barang yang mereka beli, sedangkan uang yang telah mereka keluarkan itu pun tidak kembali ke mereka. Nah, dugaan penipuan ini menggugah saat diketahui Grab Toko bukan merupakan bagian dari Grab Indonesia, sedangkan uang yang mereka keluar itu sama sekali memang udah nggak kembali. Dan yang kedua itu ada beli ponsel yang datang kardus. Nah, kasus ini itu awal mula terjadi di negara Kulon Progo ya. Itu menjadi salah satu korban. Warga dari sana itu membeli telepon seluler dengan harga 3,5 juta. Kemudian memang kasus ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Peristiwa ini bermula saat warga Kulon Progo ini membeli ponsel lewat akun jual beli di Facebook. Salah satu penjualnya menawarkan ponsel dengan harga yang sangat murah yang dapat bersaing ya. Dia pun tertarik dan menghubungi si penjual melalui pesan. Transaksi pun tidak lama terjadi. Kemudian pembeli telah mentransfer sejumlah uang yang si penjual inginkan. Namun pada beberapa hari kemudian barang yang datang itu hanyalah sebuah kardus. Nah, ini contoh kasus online shop. Ada manfaat yang baik, ada manfaat buruk ya di sini. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai online shop. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih.